Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman. Kami dari kelompok 3 PPDB2 akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa peserta didik beserta problematikanya, yang terdiri dari Eka Nurfatma, lalu saya Lutfia Zulfa, yang ketiga Nur Hatifah, selanjutnya Muhammad Dharma Nur Alif, selanjutnya Salsabila Askia Syarifuddin, lalu selanjutnya yang terakhir Syifa Aulia Alfus. Materi yang selanjutnya mengenai pengertian perkembangan bahasa peserta didik akan dijelaskan oleh Saudari Syifa Aulia Alfus. Pengertian perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi itu sendiri diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Contoh, anak bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan, merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara ibunya tersenyum mengulang, menirukan dengan memperjelas, dan memberi arti suara itu menjadi maem. Bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas, dan sebenarnya belajar bahasa baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun di saat mulai sekolah. Tahap perkembangan secara umum. 1. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 1-3 bulan. Contoh, memperhatikan wajah, menangis sebagai bentuk komunikasi untuk segala kebutuhan. Mulai membuat suara-suara vokal seperti oh, ah, mendekat atau kuing. 2. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 4-5 bulan. Contoh, menoleh ke sumber suara, tertawa dan mengikik, mulai ileran dan juga suka sekali menyemburkan ludahnya dan membuat gelembung. 3. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 6 bulan. Contoh, mulai merespon jika dipanggil nama dan juga kata tidak. Sering memperhatikan mulut kita ketika kita bicara, mulai berceloteh, dan lebih sering menggunakan suara O dan U. 4. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 7-9 bulan. Contoh, mulai mengucapkan kata mama atau papa. Anak mulai memperhatikan terhadap percakapan. Nampaknya mulai memahami beberapa kata. 5. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 10-12 bulan. Contoh, bereaksi terhadap musik seperti melakukan gerakan tarian. Mulai memahami perintah sederhana seperti meminta anak untuk mengambil barang, menyimpan ke dalam kotak, dan lain-lain. Mulai meniru berbagai macam suara. Tahap dalam perkembangan bahasa. Menurut Noam Chomsky. 1. Bahasa awal atau early language 0-1 tahun. Dimulai dari sejak lahir, bayi telah diperkenalkan dengan bahasa. Mereka mengkomunikasikan bahasa dengan gerakan tubuh dalam merespon kata-kata yang disampaikan orang lain pada usia 1 bulan. Bayi mulai dapat mendengkur. Sedangkan pada usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun mereka menggunakan bahasa babbling seperti ba-ba-ba, da-da-da sebagai respon terhadap pembicaraan orang. Contoh, menggunakan bahasa babbling. 2. Kalimat satu kata atau halofrastik 1-1,5 tahun. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertama. Kata yang diucapkan oleh anak-anak tersebut merupakan implementasi psikologis
dan visional yang mencakup mau tidaknya terhadap sesuatu. Contoh, kue yang dapat berarti aku mau kue, ada kue. Satu kata ini dapat berupa perintah, penolakan, pemberitahuan, dan lain-lain. Contoh, mengucapkan perintah, penolakan, dan lain-lain. 3. Tahap kalimat dua kata, 1,5 sampai 2 tahun. Dua kata muncul sebagai akibat dari bertambahnya pembendaharaan kata dari lingkungan dan fungsi-fungsi kognitif anak. Kalimat kedua ini muncul sebagai perluasan ketika anak mengerti terhadap sebuah kejadian dan mencoba untuk mengekspresikannya, dan terjadi ketika anak berusia sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan. Contoh, mengatakan makna kepemilikan. 4. Tahap perkembangan tata bahasa 2-5 tahun. Pada tahap ini, keterampilan anak dalam mengadakan sebuah diferensiasi ketika menggunakan kata-kata dan kalimat. A. Pada akhir periode, secara umum, anak telah menguasai bahasa ibu dan mengetahui hukum-hukum tata bahasa yang lebih pokok. B. Perkembangan fonologi telah berakhir, namun masih terdapat kesulitan pengucapan konsonan yang sedikit kompleks. C. Pembendaharaan kata mulai berkembang sedikit demi sedikit, adanya pembendaan atau kata benda dan kata kerja dalam pemakaiannya yang ditandai dengan berbagai kata depan, kata ganti, dan data kerja bantu. D. Bahasa sebagai fungsi komunikasi benar-benar telah berfungsi. Pengalaman anak mulai dibagikan kepada orang-orang terdekatnya. E. Perkembangan morfologi mulai terjadi yang ditandai dengan kata jamak, perubahan akhiran, perubahan kata kerja, dan lain-lain. Contoh, menggunakan kata ganti, kata kerja bantu. 5. Transformasi atau tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa 5-10 tahun. Pada masa ini, tata bahasa seseorang anak berkembang secara pesat. Seseorang anak mengalami sebuah perubahan melibatkan gabungan kalimat yang sederhana. Ketika anak telah memasuki usia 8 tahun, bahasa yang telah digunakan sebagai alat yang benar-benar penting untuk proses penyampaian pikiran. Usia ini merupakan usia yang sangat penting dalam kemampuan kompleks tata bahasa. Contoh, menggunakan gabungan kalimat yang sederhana. 6. Tahap kompetensi lengkap 11 tahun sampai dewasa. Pada akhir masa anak-anak, kemampuan berbahasa sudah cukup matang hingga usia sekolah pertengahan atau bisa dikenal SMP. Keterampilan bicara anak lebih meningkat, sintaksis lebih lengkap disertai variasi-variasi struktur dan variasi kata. Contoh, berbicara menggunakan variasi struktur dan variasi kata. Hubungan kemampuan bahasa dengan kemampuan berpikir. 1. Bahasa memengaruhi pikiran. Maksudnya adalah pemahaman terhadap kata mempengaruhi pandangannya terhadap realitas. Pikiran dapat terkondisikan oleh kata yang kita gunakan. Di samping itu, bahasa menjadi dasar pembentuk pola pikir seorang anak. Tokoh yang mendukung hubungan ini adalah Benjamin Worf dan gurunya Edward Shaffer. 2. Pikiran memengaruhi bahasa. Pendukung pendapat ini adalah tokoh psikolog kognitif yaitu Jean Piaget terhadap perkembangan aspek kognitif anak. Perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakan. Piaget juga menegaskan bahwa kegiatan intelek pemikiran sebenarnya adalah aksi atau perilaku yang telah dinuranikan dan dalam kegiatan sensomotor, termasuk juga perilaku bahasa. 3. Bahasa dan pikiran saling memengaruhi. Hubungan timbal balik antara kata-kata dan pikiran dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky yang menyatakan bahwa bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Keduanya saling mempengaruhi pikiran dan bahasa pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi mula-mula pikiran berkembangan tanpa bahasa dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran, lalu pada tahap berikutnya keduanya bertemu dan bekerja sama serta saling mempengaruhi. Faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa.
Pendapat yang dikemukakan oleh Sunarto dan Agung Hartono. 1. Umur anak, yaitu faktor fisik akan ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja, otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. 2. Kondisi lingkungan. Tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. 3. Kecerdasan anak, yaitu kemampuan untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda, memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan motorik seseorang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. 4. Status sosial ekonomi keluarga, yaitu keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dan anggota keluarganya. 5. Kondisi fisik. Dimaksudkan kondisi kesehatan anak, seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna, akan menganggap perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Mengenai implikasi dalam perkembangan bahasa. Upaya serta implikasinya dalam pendidikan kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Yang pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid itu sendiri.